Puji Tuhan, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus, berjumpa kembali dalam serial Mari Membaca Alkitab, dan saat ini kita akan membaca Injil Yohanes pasal yang ke-8. Namun sebelum kita membacanya bersama-sama, mari terlebih dahulu kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, oh Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Tuhan kami mengasihi-Mu, Tuhan kami mengasihi firman-Mu, Tuhan kami mengasihi perkataan-Mu. Tuhan, kembali saat ini kami datang kepadamu. Oh Tuhan, kami bersandar darah Adi-Mu. Kami datang di dalam nama-Mu. Tuhan, dapatkanlah setiap kami saat ini melalui pembacaan Alkitab kami saat ini ya Tuhan. Oh kiranya Engkau semakin membuka mata hati kami. Oh membuat mata hati kami terang sehingga kami semakin melihat wahyu tentang Yesus Kristus. Oh Tuhan Yesus, sehingga kami boleh semakin mengenal-Mu. Oh bahkan terlebih kami semakin mengalami-Mu. Oh Tuhan, kami bersyukur untuk waktu ini. Tuhan, Kau yang memberkati pembacaan kami bersama saudara-saudari dimanapun mereka berada saat ini. Oh Tuhan, kami cinta padamu. Di dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Amin. Amin. Baik, saudara-saudari, kita langsung membaca Injil Yohanes pasal yang ke-8. Amin. Tetapi Yesus pergi ke Bukit Zaitun. Pagi-pagi benar ia berada lagi di bait Allah, dan seluruh rakyat datang kepadanya. Ia duduk dan mengajar mereka. Lalu ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa kepadanya seorang perempuan yang kedapatan berzina. Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah, lalu berkata kepada Yesus, "Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berzina. Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan-perempuan yang demikian dengan batu. Bagaimana pendapatmu tentang hal itu?" Mereka mengatakan hal itu untuk mencobai dia, supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkannya. Tetapi Yesus membungkuk, lalu menulis dengan jarinya di tanah. Ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun bangkit berdiri lalu berkata kepada mereka, "Siapa saja di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu." Lalu ia membungkuk lagi dan menulis di tanah. Tetapi setelah mereka mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang, mulai dari yang tertua. Akhirnya tinggallah Yesus seorang diri dengan perempuan itu yang tetap di tempatnya. Poin B, siapa yang bisa menghakimi dan mengampuni dosa? Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, "Hai ibu, di manakah mereka? Tidak adakah seorang pun yang menghukum engkau?" Jawabnya, "Tidak ada, Tuhan." Lalu kata Yesus, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan mulai sekarang jangan berbuat dosa lagi." Poin C, siapa yang bisa melepaskan orang dari dosa? 1. Kristus, terang dunia itu, pemberi terang hayat. Yesus berkata lagi kepada mereka, "Akulah terang dunia. Siapa saja yang mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang kehidupan." Lalu kata orang-orang Farisi kepadanya, "Engkau bersaksi tentang dirimu, kesaksianmu itu tidak benar."
Kata Yesus kepada mereka, biarpun aku bersaksi tentang diriku sendiri, kesaksianku itu benar. Sebab aku tahu dari mana aku datang dan kemana aku pergi. Tetapi kamu tidak tahu dari mana aku datang dan kemana aku pergi. Kamu menghakimi menurut ukuran manusia. Aku tidak menghakimi seorang pun. Dan kalaupun aku menghakimi, penghakimanku itu benar, sebab aku tidak seorang diri, tetapi aku bersama dengan Bapa yang mengutus aku. Dalam kitab Tauratmu ada tertulis bahwa kesaksian dua orang adalah sah. Akulah yang bersaksi tentang diriku sendiri, dan juga Bapa yang mengutus aku bersaksi tentang aku. Lalu kata mereka kepadanya, di manakah Bapamu? Jawab Yesus, baik aku maupun Bapakku tidak kamu kenal. Sekiranya kamu mengenal aku, kamu mengenal juga Bapakku. Kata-kata itu dikatakan Yesus dekat perbendaharaan, waktu ia mengajar di dalam bait Allah. Tidak seorang pun yang menangkap dia, karena saatnya belum tiba. 2. Kristus, aku adalah. Lalu Yesus berkata lagi kepada mereka, aku akan pergi dan kamu akan mencari aku, tetapi kamu akan mati dalam dosamu. Ke tempat aku pergi tidak mungkin kamu datang. Karena itu kata para pemuka Yahudi itu, apakah dia mau bunuh diri? Maka dikatakannya, ke tempat aku pergi tidak mungkin kamu datang. Lalu ia berkata kepada mereka, kamu berasal dari bawah, aku dari atas. Kamu dari dunia ini, aku bukan dari dunia ini. Karena itu tadi aku berkata kepadamu, bahwa kamu akan mati dalam dosamu. Sebab jikalau kamu tidak percaya bahwa akulah dia, kamu akan mati dalam dosamu. Lalu kata mereka kepadanya, siapakah engkau? Jawab Yesus kepada mereka, apa yang telah kukatakan kepadamu sejak semula? Banyak yang harus kukatakan dan kuhakimi tentang kamu. Akan tetapi dia yang mengutus aku adalah benar, dan apa yang kudengar dari dia, itulah yang kukatakan kepada dunia. Mereka tidak mengerti bahwa ia berbicara kepada mereka tentang Bapa. Poin 3, Kristus, anak manusia yang ditinggikan. Maka kata Yesus, apabila kamu telah meninggikan anak manusia, barulah kamu tahu bahwa akulah dia, dan bahwa aku tidak berbuat apa-apa dari diriku sendiri, tetapi aku berbicara tentang hal-hal sebagaimana diajarkan Bapa kepadaku. Ia yang telah mengutus aku menyertai aku. Ia tidak membiarkan aku sendiri, sebab aku senantiasa melakukan apa yang berkenan kepadanya. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang percaya kepadanya. Poin 4, Kristus, putra yang adalah realitas. Lalu katanya kepada orang-orang Yahudi yang telah percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Jawab mereka, kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata kamu akan merdeka? Kata Yesus kepada mereka, sesungguhnya aku berkata kepadamu, setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Hamba tidak tetap tinggal dalam rumah, tetapi anak tinggal dalam rumah selama-lamanya. Jadi, apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Poin D, siapa sumber dosa dan gandaan dosa? 1. Sumber dosa, iblis,
pendusta, bapa segala dusta. Poin 2, gandaan dosa, anak-anak iblis, berasal dari iblis. Aku tahu bahwa kamu adalah keturunan Abraham, tetapi kamu berusaha membunuh aku karena firman-Ku tidak beroleh tempat di dalam kamu. Apa yang kulihat pada Bapa, itulah yang kukatakan, dan demikian juga kamu perbuat tentang apa yang kamu dengar dari bapakmu. Jawab mereka kepadanya, Bapak kami ialah Abraham. Kata Yesus kepada mereka, jikalau sekiranya kamu anak-anak Abraham, tentulah kamu mengerjakan pekerjaan yang dikerjakan oleh Abraham. Tetapi sekarang kamu berusaha membunuh aku, seorang yang mengatakan kebenaran kepadamu, yaitu kebenaran yang kudengar dari Allah. Pekerjaan yang demikian tidak dikerjakan oleh Abraham. Kamu mengerjakan pekerjaan bapakmu sendiri. Jawab mereka, kami tidak dilahirkan dari zina. Bapak kami satu, yaitu Allah. Kata Yesus kepada mereka, jikalau Allah adalah Bapamu, kamu akan mengasihi aku, sebab aku datang dari Allah dan sekarang aku ada di sini. Lagi pula aku datang bukan atas kehendakku sendiri, melainkan Dialah yang mengutus aku. Apakah sebabnya kamu tidak mengerti ucapanku? Sebab kamu tidak dapat menangkap firman-Ku. Kamu berasal dari bapakmu, yaitu iblis, dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapakmu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran, sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, dia berkata dari diri sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapak pendusta. Poin E, siapakah Yesus? 1. Persona yang tanpa dosa. Tetapi karena aku mengatakan kebenaran kepadamu, kamu tidak percaya kepadaku. Siapakah di antaramu yang membuktikan bahwa aku berbuat dosa? Apabila aku mengatakan kebenaran, mengapa kamu tidak percaya kepadaku? Siapa saja yang berasal dari Allah, ia mendengarkan firman Allah. Itulah sebabnya kamu tidak mendengarkannya, karena kamu tidak berasal dari Allah. Para pemuka Yahudi menjawab Yesus, bukankah benar kalau kami katakan bahwa engkau orang Samaria dan kerasukan setan? Jawab Yesus, aku tidak kerasukan setan, tetapi aku menghormati Bapakku dan kamu tidak menghormati aku. Tetapi aku tidak mencari hormat bagiku. Ada satu yang mencarinya, dan dia juga yang menghakimi. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, siapa saja menuruti firman-Ku, ia tidak akan mengalami maut sampai selama-lamanya. Poin 2, ialah sang aku adalah sebelum Abraham. Kata para pemuka Yahudi kepadanya, sekarang kami tahu bahwa engkau kerasukan setan. Sebab Abraham telah mati dan demikian juga nabi-nabi. Namun engkau berkata, siapa saja yang menuruti firman-Ku, ia tidak akan mengalami maut sampai selama-lamanya. Apakah engkau lebih besar daripada bapak kita Abraham yang telah mati? Nabi-nabi pun telah mati. Dengan siapa engkau samakan dirimu? Jawab Yesus, jikalau aku memuliakan diriku sendiri, maka kemuliaanku itu sedikit pun tidak ada artinya. Bapakulah yang memuliakan aku. Tentang siapa kamu berkata dia adalah Allah kami? Padahal kamu tidak mengenal dia, tetapi aku mengenal dia. Dan jika aku berkata aku tidak mengenal dia, maka aku adalah pendusta. Sama seperti kamu, tetapi aku mengenal dia dan aku menuruti firman-Nya. Abraham bapakmu bersukacita bahwa ia akan melihat hariku
dan ia telah melihatnya, dan ia bersukacita. Lalu kata para pemuka Yahudi itu kepadanya, umurmu belum 50 tahun, dan engkau telah melihat Abraham? Kata Yesus kepada mereka, sesungguhnya aku berkata kepadamu, sebelum Abraham ada, aku telah ada. Lalu mereka mengambil batu untuk melempari dia, tetapi Yesus menghilang dan meninggalkan bait Allah. Puji Tuhan, saudara-saudari yang terkasih, demikian kita sudah membaca Injil Yohanes pasal yang ke-8. Dimanapun saudara-saudari berada, kiranya turun berkat dari Allah kita, dari Bapa kita, dari Tuhan kita Yesus Kristus, yang terus memberkati kita dan akan senantiasa memberkati kita. Berkat yang membawa kita semakin mengasihi firman-Nya. Berkat yang membawa kita semakin mengasihi persona Kristus ini. Puji nama Tuhan, saudara-saudari. Kita sampai di sini dan sampai berjumpa lagi di dalam pembacaan di dalam pasal yang selanjutnya. Puji Tuhan, Tuhan